wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amdira dari kelas M23C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi. Sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan antarmuka untuk pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Dalam hal ini, sistem operasi sangat penting untuk memastikan bahwa komputer dapat beroperasi dengan efisien dan produktif. Di mana sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan komputer dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara langsung dan harus membuat program mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Sistem operasi biasanya disediakan bersamaan dengan perangkat keras saat kita membeli komputer baru. Kemudian, fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ke program aplikasi yang berjalan dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efisien. Kemudian yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Antarmuka ini bisa berupa Command Line Interface atau CLI atau Graphical User Interface atau GUI. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan program aplikasi. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan program aplikasi seperti aplikasi pengelola kata, peramban web, atau aplikasi multimedia. Sistem operasi memastikan bahwa program aplikasi tersebut berjalan dengan benar dan memperoleh akses ke sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang keempat, menyediakan layanan jaringan. Sistem operasi dapat menyediakan layanan jaringan seperti sharing file, sharing printer, atau akses internet. Sistem operasi dapat mengontrol dan mengkoordinasikan akses ke sumber daya jaringan, serta memberikan perlindungan keamanan untuk menghindari akses yang tidak sah. Kemudian yang bagian E, yang kelima yaitu mengatur keamanan. Sistem operasi dapat mengatur keamanan komputer seperti melindungi file dan folder dari akses yang tidak sah, membatasi akses ke program aplikasi tertentu, dan memberikan akses terbatas kepada pengguna yang tidak memiliki hak akses yang cukup. Dengan semua fungsi ini, sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menggunakan komputer dengan efisien dan efektif. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak berguna. Kemudian, jenis sistem operasi komputer. Yang pertama yaitu sistem operasi standalone. Pada sistem ini dapat digunakan oleh single user maupun multi-user yang memiliki fitur cukup lengkap. Contoh, operasi standalone adalah Microsoft Windows. Kemudian yaitu sistem operasi Live CD. Live CD ini hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, Kentok, Linux, Mint, WinXP, Live CD, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem operasi embedded, di mana sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linux, Java OS, dan Embedded Linux. Kemudian yang terakhir yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Service, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya dari Ayu Amdira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.